Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku mau ngajak kalian membahas tentang makhluk hidup. Kita bakal lihat apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu, dan juga seberapa beragam makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Yuk kita bahas. Sebelum kita membahas apa itu makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, dan seberapa beragam makhluk hidup, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mona Ratulayuni, NIM 8622410125. Kelas RA3 semester 2, Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UAS, mata kuliah, konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Ika Evitasari MPD. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah pelajaran ini kita diharapkan bisa yang pertama menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua membedakan makhluk hidup dan benda mati, yang ketiga menjelaskan keanekaragaman makhluk hidup di sekitar kita. Jadi setelah kita belajar, semoga kalian bisa lebih paham apa bedanya makhluk hidup dan benda mati, dan bisa kasih contoh makhluk hidup yang beragam bentuknya itu apa saja. Selanjutnya ada pengertian makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah semua makhluk yang punya tanda-tanda kehidupan seperti bernapas, tumbuh, dan berkembang biak. Contohnya itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, sampai bakteri. Jadi kalau misalkan kamu bisa bernapas, bisa makan, bisa bergerak, dan berkembang, ya kamu adalah makhluk hidup. Jadi bukan cuma manusia, kucing, dan pohon aja, tetapi bakteri juga termasuk makhluk hidup loh. Selanjutnya ada ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja itu ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, bernafas. Setiap makhluk hidup melakukan proses bernafas. Bernafas berarti menghirup udara yang kaya akan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Contohnya itu manusia. Manusia bernafas dengan paru-paru. Contoh lagi hewan. Hewan itu bernafas dengan rangsang. Yang selanjutnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan itu bernafas dengan stomata. Ciri-ciri yang kedua yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak, baik itu berpindah tempat maupun tetap di lokasi yang sama. Contohnya itu seperti harimau. Harimau berpindah tempat dengan berjalan dan berlari. Contoh pada tumbuhan itu, tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus dapat bergerak cepat menutup daunnya untuk menangkap serangga. Ciri-ciri yang ketiga itu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan yang lebih besar dan berkembang menjadi bentuk yang lebih sempurna. Contoh berkembang pada tumbuhan itu dari tunas yang tumbuh menjadi pohon kelapa yang tinggi. Lalu, contoh berkembang pada hewan itu, contohnya anak ayam. Anak ayam yang berkembang menjadi ayam dewasa. Kecebong juga mengalami proses pertumbuhan hingga menjadi katak dewasa. Ciri-ciri yang keempat itu membutuhkan makanan dan air. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Contohnya itu pada tanaman. Tanaman yang membutuhkan matahari sebagai sumber energi untuk melakukan fotosintesis. Yang kelima itu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsangan, seperti sentuhan, cahaya, atau suara. Contohnya itu pada bunglon. Bunglon peka terhadap rangsangan dan berganti warna sebagai respon terhadap rangsangan tersebut. Ciri-ciri yang keenam yaitu berkembang biak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bereproduksi, yaitu memperbanyak diri demi menjaga kelangsungan spesiesnya agar tidak punah. Ciri-ciri yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa, menunjukkan proses ekskrensi pada manusia, yaitu pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna dan bahkan berbahaya bagi tubuh, seperti urin, keringat, dan gas sisa pernapasan. Selanjutnya ada perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup itu bisa tumbuh, sedangkan benda mati tidak bisa tumbuh. Makhluk hidup itu bisa bernafas, sedangkan benda mati tidak bisa bernafas atau tidak bernafas. Makhluk hidup itu bisa berkembang biak, sedangkan benda mati tidak bisa. Makhluk hidup itu peka terhadap rangsang, sedangkan benda mati tidak merespon apapun. Contohnya gampang aja, kamu dan kucing itu termasuk makhluk hidup. Tapi kursi dan batu, walaupun bisa kita sentuh, itu bukan makhluk hidup karena mereka nggak bernafas, nggak tumbuh, dan nggak berkembang. Selanjutnya yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup itu sangat beragam. Contohnya itu tumbuhan. Tumbuhan itu contohnya pohon kelapa, bunga mawar, dan rumput. Terus juga ada hewan. Hewan itu contohnya harimau, burung, ikan, dan serangga. Terus juga ada manusia. Manusia itu beda warna kulit, rambut, dan bahasa. Jadi makhluk hidup itu nggak cuma banyak, tapi juga berbeda-beda. Ada yang kecil banget kayak semut, dan ada juga yang besar banget kayak gajah. Bahkan, kita sebagai manusia pun punya keanekaragaman. Selanjutnya ada faktor penyebab keberagaman. Kenapa makhluk hidup itu bisa beragam? Karena tempat hidupnya berbeda-beda.
karena keturunan dan genetiknya berbeda, dan karena harus beradaptasi sama lingkungan. Jadi, hewan yang hidup di laut pasti beda bentuknya dengan hewan yang hidup di gurun. Semua makhluk hidup menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya, makanya bentuk dan cara hidupnya juga berbeda. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Makhluk hidup punya ciri khas yang membedakannya dari benda mati, seperti bisa bernafas, tumbuh, dan berkembang biak. Di dunia ini, makhluk hidup sangat beragam, dan kita harus menjaga keanekaragaman itu. Jadi intinya, makhluk hidup itu unik dan bermacam-macam. Kita harus mengenal dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup, karena semuanya punya peran penting di alam. Sekian video penjelasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kalian sebagai pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.